Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 tahun telah kita rasakan bagaimana berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama untuk mensyukuri akan berkat itu melalui ibadah Hari Riyaya Unduh-Unduh. Mari kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan melak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami tidak mengikuti apa yang kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Kami mohon ampun segala sesuatu yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian pengakuan dosa kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3. Suaramu ku
Oleh karena darahnya kita mendapatkan penyucian dan pengampunan dari segala dosa kita, sebagaimana dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita pada segala dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 2. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati di dalam doa. Allah surgawi yang senantiasa memelihara kehidupan kami termasuk iman kami, saat ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan
Anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam kehidupan kita sudah mendapatkan sesuatu, entah itu dari hasil pekerjaan kita, entah itu pemberian yang begitu saja kita terima. Seringkali kita menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Sehingga ketika kita harus memberikan apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi hak sesama kita, seringkali kita tidak mau untuk melakukannya. Mengapa? Karena kita seringkali hanya berfokus pada diri kita. Bagaimana kehidupan kita bisa tercukupi, bahkan melimpah, tanpa harus memikirkan bahwa kita pun juga diberi kesempatan untuk memberikan apa yang menjadi hak yang memberikan Tuhan, hak orang-orang. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita ini adalah orang ketika mendapatkan berkat bukan hanya untuk kita, tetapi kita pun juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan pada saat ini merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus. Yang mana pada waktu itu yang mendengarkan itu juga adalah imam-imam kepala. Dengan kata lain adalah pemimpin-pemimpin agama. Yesus hendak menegaskan bahwa seringkali dalam kehidupan ini itulah yang terjadi. Orang tidak mau berterima kasih sama seperti para penggarap kebun anggur tadi. Orang tidak memberikan apa yang menjadi hak Allah sama seperti penggarap kebun anggur itu dan tidak mau memberikan apa yang menjadi hak dari pemiliknya. Sangat ironis kisah atau perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus.
mereka hanya seorang penggarap kebun anggur. Tetapi mereka melakukan penyiksaan, bahkan membunuh hamba-hamba dari pemilik kebun itu. Ini kan sebuah hal yang sangat ironis. Dia di situ hanya diminta untuk menggarap. Ketika sang pemilik itu kemudian datang, sang pemilik itu kemudian panen dan hak dari sang pemilik itu ada. Tetapi sebelum itu terjadi, maka hamba-hamba dari sang pemilik kebun itu kemudian disiksa. Bukan hanya itu saja, ketika sang pemilik melihat apa yang dilakukan oleh penggarap-penggarap kebun anggur, maka kemudian sang pemilik berinisiatif, sudahlah saya utus anakku. Agar apa? Kalau yang diutus itu anaknya, penggarap-penggarap kebun anggur itu diharapkan memiliki rasa segan sehingga tidak membunuh anak itu, tidak menyiksa anak itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah justru apa yang saya katakan tadi, sangat ironis. Para penggarap kebun anggur itu juga membunuh anak dari pemilik kebun itu. Agar apa? Demi untuk memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Kalau dia ahli warisnya sudah mati, maka mereka akan mendapatkan apa yang menjadi atau kebun anggur yang bisa dinikmati dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini sebenarnya hendak berbicara apa? Pemilik kebun anggur itu adalah Allah sendiri. Para penggarap kebun anggur itu siapa? Ya, imam-imam kepala tadi. Hamba-hamba itu siapa? Ya, nabi-nabi yang diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Apa yang dikerjakan oleh para penggarap kebun tadi? Disiksa, dianiaya. Bahkan anak-anak itu siapa? Ya Yesus itu. Yesus yang dikirim untuk hadir di tengah manusia itu pun dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu terjadi, kita melihat bagaimana kesabaran Tuhan yang luar biasa. Walaupun di akhir dari perikop ini, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala mendengar perumpamaan Yesus itu, mereka tahu apa yang dimaksudkannya sehingga mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Karena mereka takut. Ya takut mereka tidak mendapatkan apa yang ingin dimilikinya. Mereka tidak memberikan apa yang sebenarnya itu menjadi hak Allah, menjadi hak Allah. Dengan kata lain, melalui bacaan ini kita diingatkan bagaimana kita belajar untuk berterima kasih atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tanpa harus kita melakukan kejahatan-kejahatan. Kejahatan itu tidak harus membunuh, menyiksa. Tetapi ketika kita melakukan, entah itu kalau dalam dunia sekarang misalnya bullying, kita menganggap orang lain itu tidak benar dan lain sebagainya.
Sebenarnya kita tidak sedang menunjukkan rasa terima kasih atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita seringkali tidak menjadi orang yang mau berterima kasih. Sehingga ya kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus taat apa yang menjadi kehendak Allah. Jika memang hasil dari yang ada pada kita berikan kepada Allah, ya itu menjadi hak Allah, ya kita berikan kepada Dia. Dan kalau hari ini kita bersama-sama merayakan Riyaya Unduh-Unduh, kita diingatkan bahwa kita ini hanya umat yang mendapatkan berkat itu dari Tuhan, dan bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan, dan bagaimana kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika itu kita lakukan, maka kita sedang belajar taat kepada kehendak Allah. Tidak mengikuti apa yang menjadi nafsu kita, tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan kita dan ego kita. Mari kita berterima kasih dan juga memberikan apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi hak orang lain, sehingga kita bisa belajar untuk taat kepada Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan mengakui iman percaya kita. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk doa syafaat. Ya Tuhan Allah surgawi, Allah yang kami sapa dan kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, namun seringkali kami tidak menanggapi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Melalui kesaksian kebenaran firman-Mu, ajarkan kami memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang harus kami juga berikan kepada sesama kami. Tuhan, pada saat ini kami hendak membawa kehidupan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Dalam berkat dan kemurahan-Mu kami memohon Tuhan hadir senantiasa memberkati bangsa dan negara ini. Situasi-situasi politik yang sering kali memanas, kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk bisa mengendalikan diri terkait dengan yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami, supaya tidak menjadi semakin ricuh. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah dan berikan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya, demi bangsa ini mengalami kehidupan yang baik. Kami juga berdoa
untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di negeri dan bangsa ini. Ajarkan kami terus untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilan-Mu. Jemaat Philadelphia dengan segala pergumulan dan keberadaannya, Tuhan memberkati supaya melalui apa yang menjadi tugas panggilan kami dapat memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kami jumpai. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakitnya, kami mohon Tuhan menjamah mereka, bagi Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Adi, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Mas Tias Prasetyo, Bapak Yusaindra Widya Pranawa. Kami mohon berkat pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai macam masalah dalam kehidupannya, pekerjaan, atau mungkin ekonomi dan juga yang lainnya. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Ketika kami bergantung kepada Tuhan, tak ada satu hal pun yang tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Anak-anak kami dalam studi mereka, berkatilah mereka, berikan kemampuan kepada mereka, agar mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan taat kepadamu. Inilah doa seruan kami. Seluruhnya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapak Ibu yang terkasih, satu tahun sudah Tuhan memelihara kehidupan kita. Banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan, dan saat ini kita akan persembahkan dalam persembahan unduh-unduh. Sebagai rasa syukur atas kemurahan Tuhan yang telah kita terima, kita akan persembahkan persembahan itu dengan dasar 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait 1, 2, dan 3, Kubri Persembahan. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan suka
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan pada kami sepanjang tahun ini Tuhan. Begitu banyak berkat yang sudah Engkau limpahkan. Dan saat ini Tuhan, kami persembahkan sebagai ucap syukur kami atas pemeliharaan-Mu. Kami bawa persembahan unduh-unduh kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami bawa dalam persembahan ini boleh menguatkan kami Tuhan, dan boleh meyakinkan kami bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Sucikan Tuhan persembahan ini, dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama untuk senantiasa tinggal dan diam di dalam Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita bersama bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 3. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kita bersama mengakhiri ibadah kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.